Coba cek layar HP kamu sekarang. Ada perasaan kalau dunia bergerak terlalu cepat sampai kita nggak sempat narik napas. Kita sering dengar 2026 bakal jadi tahun teknologi hebat, tapi ada sisi lain yang lebih manusiawi, sekaligus sunyi, yang sengaja nggak dibahas di berita utama. Yuk, kita duduk sebentar dan bedah apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar tahun ini. Sekarang, privasi bukan lagi sekadar soal menyembunyikan kata sandi atau menutup gorden jendela rumah. Di tahun 2026 ini, privasi telah berubah menjadi komoditas digital di mana algoritma bahkan bisa memprediksi keinginanmu sebelum kamu sendiri menyadarinya. Kita sudah berada di fase di mana teknologi tidak lagi menunggu perintah, tapi secara aktif membaca pola emosi melalui cara kita menggulir layar, durasi kita menatap sebuah foto, hingga detak jantung yang terekam di jam tangan pintar. Fenomena ini adalah bentuk sihir matematika yang sangat akurat, sekaligus mengerikan jika kita pikirkan lebih dalam. Kita seolah-olah hidup di dalam sebuah rumah kaca yang sangat bening, di mana tidak ada lagi sudut gelap untuk bersembunyi. Setiap bisikan hati dan preferensi pribadi kita telah dikonversi menjadi data mentah oleh perusahaan teknologi raksasa demi memastikan iklan yang muncul di layar HP-mu terasa seperti jawaban atas doa-doamu, padahal itu hanyalah hasil manipulasi data. Dulu kita punya keyakinan penuh bahwa kitalah tuan atas teknologi yang kita ciptakan, namun kenyataannya sekarang, kita hanyalah penumpang pasif di kursi belakang yang tidak punya akses ke setir sama sekali. Seluruh jejak digital, mulai dari lokasi yang kita kunjungi hingga kecenderungan cara berpikir kita, sudah terbungkus rapi dalam pusat data raksasa yang bekerja tanpa henti untuk membentuk opini kita, tanpa kita sadari sedikit pun. Kedaulatan diri kita perlahan terkikis, karena setiap pilihan yang kita ambil sebenarnya adalah hasil kurasi ketat dari algoritma yang muncul di beranda. Perasaan bahwa kita memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang kita suka menjadi sangat semu, karena jalur informasi yang kita konsumsi sudah diatur sedemikian rupa agar kita tetap terperangkap di dalam ekosistem digital mereka, menghabiskan waktu dan energi untuk kepentingan yang bukan milik kita. Ironisnya, kita seringkali menyerahkan segalanya begitu saja hanya demi mendapatkan kenyamanan instan yang ditawarkan aplikasi. Mengklik tombol setuju tanpa membaca satu baris pun syarat dan ketentuan adalah bentuk kontrak paling berbahaya yang dilakukan manusia secara massal saat ini. Karena di detik itulah kita secara sukarela menyerahkan kedaulatan atas identitas diri kita tanpa pernah mempertanyakan konsekuensi jangka panjangnya bagi hidup kita. Kenyamanan memang menjadi candu yang paling efektif untuk membungkam logika, membuat kita rela menukar rahasia paling intim hanya untuk rekomendasi lagu yang sesuai suasana hati atau rute jalan yang lebih pendek beberapa menit. Kita sering lupa pada aturan dasar dunia digital. Ketika sebuah layanan diberikan secara cuma-cuma, maka produk yang sebenarnya sedang diperjualbelikan di pasar global adalah perhatian, waktu, dan sisa-sisa privasi yang kita miliki. Aneh rasanya, kita hidup di era di mana koneksi internet sudah menyentuh kecepatan 6G dan satelit mengelilingi setiap jengkal langit. Tapi rasa kesepian justru menjadi pandemi baru yang lebih nyata dari sebelumnya. Kita mungkin memiliki ribuan pengikut atau teman di media sosial yang selalu memberi tanda suka, tapi ironisnya, kita sering merasa bingung harus menelepon siapa saat merasa hancur di jam 2 pagi. Koneksi yang kita banggakan saat ini seringkali hanyalah angka-angka di layar yang tidak memiliki detak jantung. Kita terjebak dalam keramaian digital yang bising, di mana semua orang berteriak minta diperhatikan, namun hampir tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Tekanan untuk selalu terlihat terhubung justru membuat jurang isolasi di dalam diri kita semakin dalam, karena kehadiran fisik mulai dianggap sebagai sesuatu yang mahal dan langka. Interaksi kita setiap harinya memang terasa semakin efisien dan cepat, namun sayangnya kualitas maknanya justru semakin menipis. Kita sudah mulai terbiasa menggantikan tawa yang tulus dengan deretan emoji dan menggantikan pelukan hangat dengan pesan teks singkat yang dingin. Kita kehilangan kemampuan untuk membaca bahasa tubuh atau merasakan getaran emosi yang nyata, karena komunikasi kita kini selalu terfilter oleh perantara layar kaca yang datar. Semakin kita mengandalkan teknologi untuk berkomunikasi, semakin kita kehilangan kemampuan untuk membangun kedalaman emosional dengan manusia lain.
Hubungan yang dulunya dibangun dengan proses panjang dan kesabaran, kini dipaksa untuk menjadi serba instan dan mudah ditinggalkan jika sudah tidak lagi menghibur. Kita menjadi ahli dalam berkomunikasi secara teknis, namun menjadi amatir dalam menjaga kedekatan batin yang sebenarnya sangat kita butuhkan. Fakta yang jarang kita akui di 2026 adalah bahwa kecepatan akses internet ternyata tidak sebanding dengan kecepatan kita dalam membangun hubungan yang tulus dan jujur. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan sentuhan, tatapan mata langsung, dan kehadiran fisik untuk merasa utuh. Hal-hal tersebut adalah elemen mendasar yang tidak akan pernah bisa dikodekan atau direplikasi oleh bahasa pemrograman secanggih apapun di dunia ini. Ternyata, semakin kita berusaha mengisi kekosongan hati dengan konsumsi konten tanpa henti, semakin kita menyadari bahwa teknologi hanyalah alat, bukan jawaban atas kerinduan jiwa. Kita perlu mulai belajar kembali cara meletakkan ponsel dan melihat wajah orang-orang di sekitar kita secara nyata. Sebab pada akhirnya, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam notifikasi yang menyala, melainkan dalam momen-momen sunyi namun bermakna yang kita bagi dengan sesama manusia. Lihatlah sekelilingmu, tren pamer kekayaan atau flexing di media sosial yang dulu sangat dipuja kini mulai terasa hambar dan membosankan. Di tahun 2026, orang-orang mulai mencapai titik jenuh melihat gaya hidup mewah yang seringkali dipaksakan dan terasa tidak otentik. Ada pergeseran besar dalam kesadaran kolektif kita, di mana nilai kejujuran dan kesederhanaan mulai menjadi mata uang baru yang jauh lebih mahal harganya daripada sekadar pamer logo barang bermerek. Masyarakat mulai menyadari bahwa apa yang ditampilkan di layar seringkali hanyalah topeng untuk menutupi kekosongan di baliknya. Kita mulai lebih menghargai mereka yang berani tampil apa adanya, lengkap dengan kegagalan dan perjuangannya, daripada mereka yang terus-menerus memoles realita agar terlihat sempurna tanpa celah. Keaslian atau authenticity kini menjadi sesuatu yang sangat langka, dan karena itulah ia menjadi hal yang paling dicari dan dihormati di tengah lautan kepalsuan digital. Banyak orang akhirnya sadar bahwa mengejar standar hidup orang lain yang mereka lihat di internet itu seperti lari di atas treadmill yang tidak punya ujung. Kita menghabiskan energi, waktu, bahkan kesehatan mental hanya untuk mengejar bayangan kebahagiaan orang lain yang belum tentu nyata. Rasa lelah secara emosional ini memicu gelombang balik di mana orang-orang mulai berhenti membandingkan hidup mereka dengan cuplikan-cuplikan terbaik dari hidup orang lain yang lewat di beranda. Kita sering lupa bahwa hidup bukanlah sebuah perlombaan untuk menunjukkan siapa yang paling sukses secara visual di mata orang asing. Terlalu sering kita merasa tertinggal hanya karena melihat orang lain sampai lebih dulu. Padahal tujuan kita mungkin memang berbeda. Kesadaran bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun kepada dunia internet mulai membawa ketenangan yang selama ini hilang karena obsesi kita terhadap pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita. Sekarang, memiliki kondisi kesehatan mental yang stabil dan hati yang tenang jauh lebih dianggap keren daripada punya koleksi barang bermerek, tapi hidup dalam kecemasan. Fokus kita mulai bergeser dari apa yang saya punya menjadi bagaimana perasaan saya hari ini. Kekayaan sejati di tahun 2026 tidak lagi diukur dari saldo rekening yang dipamerkan, melainkan dari seberapa mampu kita tidur nyenyak di malam hari tanpa perlu validasi dari tombol like milik orang lain. Kualitas hidup kini didefinisikan ulang melalui kedamaian batin dan hubungan yang sehat dengan orang-orang terdekat di dunia nyata. Kita mulai belajar untuk mencukupkan diri dan merayakan hal-hal kecil yang seringkali tidak terlihat estetik di kamera, namun sangat berarti bagi jiwa. Pada akhirnya, menjadi biasa saja, namun bahagia ternyata jauh lebih menantang, sekaligus memuaskan daripada terlihat luar biasa, tapi hancur di dalam. Isu tentang kecerdasan buatan yang menggantikan pekerjaan manusia sebenarnya sudah jadi berita basi. Namun, fakta di tahun 2026 yang jarang dibahas adalah bagaimana kita mulai kehilangan rasa bangga terhadap hasil karya kita sendiri karena campur tangan mesin yang terlalu dominan. Ketika sebuah tulisan, desain, atau keputusan bisnis bisa dihasilkan secara instan hanya dengan satu perintah ketik, di sanalah kita mulai bertanya-tanya, di mana letak kepuasan batin kita sebagai pencipta yang sesungguhnya? Dilema ini menciptakan krisis identitas yang cukup dalam bagi banyak profesional.
Kita tidak lagi merasa memiliki koneksi spiritual dengan apa yang kita kerjakan karena proses kreatif yang dulunya penuh keringat, kini telah diambil alih oleh algoritma yang dingin. Kita mulai merasa seperti sekadar operator daripada seorang seniman atau pemikir, dan perasaan bahwa kita bisa digantikan kapan saja oleh versi software yang lebih baru perlahan-lahan mengikis rasa percaya diri kita sebagai manusia. Tanpa disadari, kita menjadi semakin malas untuk berpikir kritis dan mendalam, karena mesin selalu menyediakan jawaban instan dalam hitungan detik. Kita perlahan-lahan bertransformasi menjadi konsumen pasif di dalam dunia yang seharusnya kita bangun dengan tangan dan pikiran kita sendiri. Kemampuan kita untuk merenung, menganalisis masalah yang kompleks, hingga merasakan empati dalam sebuah karya mulai tumpul karena kita terlalu bergantung pada solusi-solusi otomatis yang seragam. Ketergantungan ini membuat cara berpikir kita menjadi sangat linear dan membosankan, persis seperti pola yang diinginkan oleh mesin. Kita kehilangan kemampuan untuk membuat kesalahan yang indah, sesuatu yang sebenarnya menjadi kunci dari setiap inovasi besar manusia sepanjang sejarah. Jika kita terus membiarkan mesin yang mendikte alur berpikir kita akan terbangun di masa depan sebagai masyarakat yang sangat efisien secara teknis, namun sangat kering secara intelektual dan imajinasi. Tantangan terbesar kita di tahun 2026 sebenarnya bukan tentang bagaimana cara bertahan hidup dari serbuan robot atau otomatisasi massal. Tantangan yang sesungguhnya adalah bagaimana caranya agar kita tetap merasa menjadi manusia yang utuh di tengah kepungan efisiensi mesin yang sangat dingin dan tidak berperasaan. Kita harus menemukan kembali nilai-nilai yang tidak bisa diduplikasi oleh AI, seperti intuisi yang tajam, kasih sayang yang tulus, dan ketahanan mental saat menghadapi ketidakpastian. Kita perlu belajar kembali bahwa nilai seorang manusia tidak hanya diukur dari seberapa cepat dia menyelesaikan tugas atau seberapa banyak data yang bisa dia proses. Keberhasilan kita di era ini akan sangat bergantung pada kemampuan kita untuk tetap memiliki empati dan menjaga integritas moral di dunia yang terus menuntut kita untuk menjadi secepat mesin. Pada akhirnya, teknologi seharusnya menjadi pelayan bagi kemanusiaan kita, bukan justru menjadi tuan yang merampas makna dari setiap detak kehidupan kita. Tahun ini, perubahan iklim bukan lagi sekadar angka-angka membosankan atau grafik merah di seminar lingkungan yang jauh di sana. Kita mulai merasakannya langsung melalui cuaca yang semakin tidak masuk akal, tepat di depan teras rumah kita sendiri. Mulai dari panas yang menyengat hingga banjir yang datang tanpa permisi. Alam seolah-olah sedang mengirimkan tagihan besar atas semua kenyamanan dan eksploitasi yang kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun, tanpa pernah memikirkan dampaknya. Fenomena ini adalah pengingat keras bahwa keseimbangan bumi bukanlah sesuatu yang bisa kita tawar-tawar lagi dengan janji-janji politik atau kampanye kosong. Kita dipaksa menghadapi realitas bahwa sumber daya yang kita anggap abadi ternyata memiliki batas lelahnya sendiri. Ketidakpastian musim kini menjadi ancaman nyata bagi ketersediaan pangan dan air bersih, membuat kita sadar bahwa keamanan yang kita rasakan selama ini ternyata sangat rapuh dan bisa runtuh kapan saja. Kita sering lupa bahwa bumi ini punya batas kesabaran, dan di tahun 2026, batas itu sepertinya sudah mulai terlampaui. Sekarang, melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bukan lagi sebuah pilihan atau tren gaya hidup hijau, melainkan sebuah kewajiban mutlak jika kita ingin tetap bertahan hidup. Kita harus mulai mengubah cara kita mengonsumsi dan memperlakukan limbah, karena setiap kelalaian kecil yang kita buat akan berdampak langsung pada kualitas hidup kita dan generasi setelah kita. Pergeseran ini menuntut kita untuk melepaskan ego sebagai penguasa alam dan mulai belajar kembali menjadi bagian dari ekosistem yang seimbang. Ketahanan sebuah bangsa kini tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militernya, melainkan dari seberapa siap rakyatnya menghadapi bencana ekologis yang datang semakin sering. Kita sedang berada di titik balik, di mana kepedulian terhadap lingkungan adalah satu-satunya tiket untuk memastikan bahwa masa depan masih ada untuk kita tempati. Lucunya, di saat rumah kita sendiri sedang mengalami krisis hebat, kita malah sibuk membicarakan cara-cara ambisius untuk pindah dan menghuni planet Mars. Kita seolah-olah sedang mencari pelarian keluar angkasa, padahal masalah di tempat kita berpijak saat ini saja belum ada yang benar-benar terselesaikan dengan tuntas.
Investasi besar-besaran untuk teknologi luar angkasa terasa sedikit ironis ketika kita melihat masih banyak hutan yang gundul dan lautan yang penuh dengan sampah plastik di depan mata. Menyelamatkan bumi seharusnya menjadi prioritas utama sebelum kita bermimpi menaklukkan planet lain, yang bahkan belum tentu bisa mendukung kehidupan manusia. Kita perlu sadar bahwa tidak ada planet B yang siap pakai dalam waktu dekat, dan satu-satunya rumah yang kita miliki saat ini butuh perhatian serius sekarang juga. Mengabaikan kondisi bumi demi ambisi teknologi yang jauh di sana hanyalah bentuk penyangkalan massal yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan peradaban kita. Coba perhatikan baik-baik. Teknologi filter wajah di tahun 2026 sudah mencapai tingkat kecanggihan yang menakutkan, hingga terkadang kita lupa bagaimana rupa asli wajah kita sendiri tanpa polsan digital. Standar kecantikan kini telah berubah menjadi sangat plastik, seragam, dan tidak realistis karena pengaruh kecerdasan buatan yang selalu mengoreksi setiap kekurangan. Semua orang berlomba-lomba untuk terlihat sempurna di balik layar, namun ironisnya, kita justru kehilangan karakter unik dan keberanian untuk tampil apa adanya di dunia nyata. Kita sedang menuju ke masa di mana definisi menarik ditentukan oleh algoritma, bukan lagi oleh pesona alami manusia yang beragam. Fenomena ini menciptakan tekanan sosial yang sangat berat, di mana wajah asli dianggap sebagai versi kasar yang perlu diperbaiki sebelum layak ditampilkan ke publik. Kita seolah terjebak dalam topeng digital yang seragam, membuat dunia luar terasa asing karena kita sudah terlalu terbiasa melihat versi diri yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat tanpa celah. Dampaknya sangat terasa pada kesehatan mental, terutama bagi generasi muda yang setiap hari terpapar oleh ribuan visual yang sebenarnya tidak pernah eksis di dunia nyata. Rasa tidak percaya diri tumbuh subur di tengah masyarakat karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan standar yang mustahil untuk dicapai tanpa bantuan aplikasi. Kita menjadi sangat kritis terhadap diri sendiri, merasa ada yang salah dengan bentuk tubuh atau wajah kita hanya karena tidak sesuai dengan tren filter yang sedang populer hari ini. Obsesi terhadap kesempurnaan visual ini perlahan mengikis rasa syukur dan penerimaan diri yang tulus. Kita menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memastikan satu unggahan terlihat sempurna, namun di balik itu ada rasa hampa yang tidak bisa ditutupi oleh ribuan tanda suka. Kita sedang membangun peradaban yang sangat indah secara visual di permukaan, namun menyimpan kerapuhan emosional yang sangat dalam di bawahnya karena hilangnya rasa cinta pada diri sendiri yang sejati. Keunikan wajah, setiap garis kerutan, hingga noda kecil di kulit sebenarnya adalah tanda otentik bahwa kita benar-benar hidup dan telah melewati banyak cerita. Menghapus itu semua demi tuntutan teknologi sama saja dengan menghapus bagian dari sejarah hidup dan identitas pribadi kita yang paling berharga. Kita perlu sadar bahwa kecantikan yang abadi justru terletak pada ketidaksempurnaan yang membuat kita berbeda dari satu sama lain, sesuatu yang mesin tidak akan pernah bisa pahami atau hargai. Di tahun 2026 ini, keberanian untuk tampil tanpa filter dan menunjukkan kejujuran fisik adalah sebuah tindakan revolusioner yang sangat dibutuhkan. Kita harus mulai belajar kembali untuk menghargai tekstur kulit yang nyata dan tatapan mata yang jujur tanpa polesan cahaya buatan. Sebab pada akhirnya, tidak ada teknologi yang bisa menggantikan pancaran kepercayaan diri dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan berani berkata bahwa menjadi manusia sudah lebih dari cukup. Pernahkah kamu menyadari apa barang paling mewah dan mahal di tahun 2026 ini? Jawabannya bukan lagi emas, saham, atau aset kripto terbaru, melainkan kemampuan murni untuk fokus pada satu hal selama lebih dari 10 menit tanpa teralihkan. Kita hidup di era di mana perhatian kita adalah sumber daya yang paling diperebutkan, dan sayangnya, sebagian besar dari kita sudah kehilangan kendali atas kemana arah pikiran kita pergi karena serangan notifikasi yang tidak ada habisnya. Kemampuan untuk tenggelam dalam sebuah buku, percakapan mendalam, atau hobi tanpa gangguan ponsel kini menjadi sebuah keterampilan langka yang hanya dimiliki segelintir orang. Fokus telah bergeser dari sekadar fungsi otak menjadi sebuah status ekonomi baru. Mereka yang mampu menjaga konsentrasi adalah mereka yang akan memenangkan persaingan di masa depan. Kita sedang mengalami krisis perhatian massal,
di mana kejernihan berpikir menjadi barang antik yang sulit ditemukan di tengah kebisingan informasi digital. Dunia di sekitar kita memang sengaja dirancang secara arsitektural untuk membuat kita tetap terdistraksi dan haus akan stimulasi baru setiap detiknya. Setiap fitur gulir tanpa batas, bunyi notifikasi, hingga rekomendasi video otomatis adalah hasil riset psikologi mendalam yang bertujuan untuk mencuri perhatian kita demi keuntungan perusahaan besar. Kita sering merasa lelah di penghujung hari bukan karena bekerja keras, melainkan karena energi mental kita terkuras habis untuk memproses informasi sampah yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Tanpa sadar, kita telah menjadi produk yang dijual di pasar perhatian global, di mana setiap detik fokus kita dikonversi menjadi keuntungan bagi orang lain. Semakin kita terdistraksi, semakin mudah kita dipengaruhi dan dikendalikan oleh narasi-narasi luar. Kita perlu sadar bahwa membiarkan diri terus-menerus terganggu sama saja dengan membiarkan orang lain menulis skenario hidup kita, sementara kita hanya menjadi penonton pasif yang kehilangan arah dan tujuan utamanya. Orang yang mampu mengendalikan fokusnya di tahun 2026 adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas hidupnya sendiri. Di tengah dunia yang terus memaksa kita untuk melihat ke segala arah, memilih untuk hanya melihat ke satu arah yang kita tuju adalah bentuk pemberontakan yang paling elegan sekaligus produktif. Fokus bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tapi soal menjaga kedaulatan pikiran agar tidak tenggelam dalam arus informasi yang seringkali menyesatkan dan merusak kedamaian batin. Kita harus mulai belajar menetapkan batas yang tegas antara diri kita dan perangkat digital yang kita gunakan setiap hari. Mematikan notifikasi, menjauhkan layar saat makan, atau sekadar duduk diam tanpa melakukan apapun adalah latihan mental yang sangat krusial di era ini. Sebab pada akhirnya, kebebasan sejati di masa depan tidak lagi berarti bisa pergi kemana saja, melainkan kemampuan untuk tetap tinggal dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna bagi jiwa kita sendiri. Pada akhirnya, tahun 2026 bukan tentang seberapa canggih teknologi yang ada di genggaman kita, melainkan tentang seberapa kuat kita mampu menjaga sisi kemanusiaan agar tidak ikut terotomatisasi oleh keadaan. Fakta-fakta yang kita bahas tadi bukanlah sebuah ramalan buruk untuk menakuti, melainkan sebuah alarm pengingat agar kita tidak sekadar menjadi figuran atau penonton pasif di tengah peradaban yang serba cepat dan dingin ini. Menjaga privasi, merawat koneksi nyata, dan mempertahankan fokus di tengah kebisingan digital adalah bentuk perjuangan baru untuk tetap menjadi diri sendiri yang utuh. Jadi, dari semua realita tersembunyi yang sudah kita bedah tadi, mana yang paling membuatmu tersadar bahwa dunia memang sudah berubah? Mari kita mulai berani mengambil kendali atas hidup kita kembali, sekarang juga. Video ini bukan bermaksud menyebarkan ketakutan atau pesimisme terhadap masa depan ya. Semua poin yang dibahas di sini murni untuk bahan diskusi dan edukasi bersama agar kita lebih mawas diri. Setiap sudut pandang dan langkah yang kamu ambil sepenuhnya kembali lagi ke kebijakan masing-masing penonton. Tetaplah berpikir kritis, saring informasi dengan bijak, dan gunakan teknologi tanpa kehilangan jati diri kamu sebagai manusia. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate atau bahkan bikin kamu berhenti sejenak untuk berpikir, jangan biarkan diskusi ini berhenti di sini. Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kita bisa terus bedah realita dunia yang jarang dibahas orang lain. Jangan lupa, tulis pendapat jujur kamu di kolom komentar. Menurutmu, apakah kita masih memegang kendali atas hidup kita di tahun 2026 ini? Satu like dari kamu sangat berarti untuk mendukung konten yang lebih manusiawi seperti ini. Yuk, bareng-bareng kita bangun komunitas yang lebih kritis dan sadar digital.